kita mencoba mempelajari bagaimana dakwahnya para nabi alaihissalatu wassalam. Para nabi alaihissalatu wassalam, mereka buat dakwah tidak minta upah kepada siapapun. Maksudnya apa? Maksudnya untuk menghilangkan kesan atas harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah ganjaranku melainkan kepada Allah saja. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak minta upah dari kamu. Jadi sebetulnya inilah dakwah yang dibuat oleh Nabi, sehingga tidak berharap kepada siapapun, tidak berharap kepada makhluk, tidak mengharap kepada bantuan daripada siapapun, hanya mengharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak meminta balasan kepadamu, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dalam ayat ini dikatakan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang tidak pernah meminta upah kepada kamu. Saudara-saudara sekalian, setiap manusia diberi potensi bekal yang sama, baik iman maupun kafir, yaitu harta dan diri. Tetapi perbedaannya, harta dan diri orang beriman ini telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, bisa saja ambil kembali harta yang diberikannya dengan paksa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan anak Adam dengan menukarnya dengan surga. Saudara-saudara sekalian, orang beriman menggunakan hartanya dengan perintah Allah, sehingga harta digunakan untuk dua perkara setelah kebutuhan diri terpenuhi, yaitu untuk pertama adalah untuk kepentingan agama, yang kedua adalah untuk kepentingan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Keyakinan kepada harta tidak masuk kepada hati orang beriman, tetapi tidak boleh meninggalkannya. Misalnya menjadi rohbaniyah, seperti pendeta yang tinggalkan kehidupan dunia. Nabi SAW bersabda di dalam mafhumnya, tidak ada rohbaniyah pada umatku. Sehingga dijelaskan oleh Nabi caranya, yaitu rohbaniyah umatku adalah jihad fi sabilillah. Sehingga cara agar tak masuk keyakinan dalam hati terhadap harta adalah dengan membawa hartanya itu berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala dan menukarnya dengan surga. Orang beriman tinggalkan istri bukan untuk rohbaniyah, tetapi untuk li'ilai kalimatillah. Orang beriman tinggalkan anak bukan rohbaniyah, tetapi untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi tinggalkan istri, tinggalkan anak, ini untuk li'ilai kalimatillah. Namanya rohbaniyah umatku adalah jihad fi sabilillah. Orang yang berjualan transaksi partai besar tak mungkin diwakilkan. Pastilah dia akan menandatangani sendiri jual beli. Nah, begitu juga kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga, maka kita bawa sendiri harta kita. Dalam surat As-Saff itu sering kita dengar, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kamu kutunjuki satu perdagangan
kepadamu yang dapat membebaskan kamu dari azab api neraka, azab yang pedih. Dan semua manusia hendaknya ambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat diceritakan kisah nabi-nabi di dalam Al-Quran, maka dikisahkan kisah dakwah, dan lafaznya dakwah, bukan harta yang dimiliki nabi. Yang bukan nabi pun jika buat dakwah maka akan dimuliakan juga. Bahkan lafaz yang mereka ucapkan diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kalamullah yang disampaikan kepada manusia. Bagaimana senangnya seseorang jika perkataannya dikutip oleh seorang raja untuk bagi nasihat. Misalnya kisah Habib Najjar di dalam surat Yasin mengatakan, ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Nah itu, wahai kaumku, ikutilah utusan itu. Nah, dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamullah. Misalnya kisah Luqman Hakim juga memberikan nasihat kepada anaknya. Kemudian kita lihat juga kisah Ashabul Kahfi, kan? Kemudian juga kisah di dalam surat Mukmin, yaitu seorang yang beriman dari kalangan Fir'aun. Kemudian kita lihat juga kisah burung hudhud yang menceritakan tentang kesyirikan Ratu Balqis. Burung hudhud ada risau, ada fikir, bahwa di Nun, jauh di sana ada satu negeri yang berbuat musyrik. Nah, kemudian misalnya juga kisah semut yang menyeru kaumnya agar masuk ke lubang supaya tidak terinjak tentara Sulaiman. Nah, karena pikir keselamatan semut, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan pikir keselamatan atas teman-temannya yang lain, jangan sampai diinjak. Ini pikir bagaimana memberikan selamat kepada yang lain. Seorang semut saja ada pikir begitu untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah muliakan. Jadi kemuliaan ini ada hubungannya dengan agama, menghubungkan diri kita dengan agama. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anfik yunfiqillah, infaklah kamu maka Allah akan infak kepada kamu. Nah ini ditujukan bukan untuk orang kaya, saja, tapi juga untuk orang miskin juga. Bahkan kebanyakan sahabat Nabi ini miskin, saudara-saudara sekalian. Jadi sebelum korban harta dan diri untuk dakwah, kehidupan Madinah, pertanian, kerja 12 jam. Tetapi sahabat masih kekurangan, bahkan berutang kepada Yahudi. Setelah Nabi SAW hijrah, maka kerja dunia sahabat mulai berkurang waktunya. Pembelanjaan yang tadinya hanya untuk keluarga saja, ini harus bertambah beban karena harta untuk fisabilillah. Menjamu tamu juga, memberi hadiah kepada tamu yang pulang, bersedekah bagi orang miskin. Awal-awal sahabat miskin, tak punya budak, kerja sendiri di kebun, tak punya budak, ya, kerja sendiri di kebun, jual sendiri, kehidupan melelahkan. Waktu sholat Jumat pada sahabat, ya, jadi masjid Nabi sesak sehingga terasa bau yang tidak sedap. Jadi kalau Jumatan demikian bau badannya waktu itu sahabat radhiyallahu anhum, ya, di masjid Nabi itu waktu itu sesak sehingga serasa bau tidak sedap. Ini pada awal-awal hijrah sampai tahun kelima, sahabat selalu diserang oleh musuh. Tetapi tahun ke-6 ada perintah menyerang benteng Khaybar. Akhirnya benteng Yahudi itu jatuh dan banyak dapat rampasan perang, sehingga sahabat memiliki budak,
memiliki harta, kendaraan, dan lain-lain. Sahabat tidak lagi ke kebun, sudah ada budak yang kerjakan tugas mereka. Mereka pikirkan dakwah bersama Rasulullah SAW. Pada saat sholat Jumat, keadaan sahabat sudah mulai harum. Maka mandi Jumat tidak diwajibkan lagi waktu itu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memperbaiki wudhu di hari Jumat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hadirin muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bagaimana kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat buat dakwah. Bagaimana mulianya agama hanya dengan dakwah, hanya dengan pengorbanan diri dan harta waktu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.